Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas 4 mimpi yang sering dialami oleh orang-orang yang rutin bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, mari kita renungkan satu hal sederhana namun sangat penting. Sholat tahajud bukan hanya ibadah sunnah biasa. Tahajud adalah panggilan lembut dari Allah. Panggilan pada malam hari ketika dunia tertidur, ketika hati manusia tidak sedang disibukkan oleh masalah dunia, dan ketika doa naik dengan kejernihan yang luar biasa. Banyak ulama mengatakan bahwa tahajud adalah tanda cinta Allah kepada hambanya, karena tidak semua orang mampu melakukannya. Tidak semua orang diberi kekuatan untuk bangun malam. Tidak semua orang diberi rasa ingin untuk mendekat kepadanya, ketika orang lain justru sedang lelap dalam tidurnya. Ada satu perkataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri yang sering diungkapkan para ulama. Tidaklah seseorang mampu bangun malam, kecuali karena Allah ingin mendengar suaranya. Kalimat ini begitu menenangkan, dan sekaligus membuat kita merenung. Jika kamu selama ini rutin tahajud, maka ketahuilah, itu bukan sekadar kebiasaan, itu adalah undangan khusus dari Tuhanmu. Undangan yang tidak diberikan kepada semua orang. Dan karena itu pula, tidak heran jika banyak sekali pejuang tahajud mengalami mimpi-mimpi tertentu yang membawa pesan, peneguran, ketenangan, bahkan pertanda bahwa doa-doanya sedang diproses oleh langit. Namun sebelum kita membahas apa saja mimpi itu, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana hubungan antara tahajud dan mimpi bagi seorang mukmin. Pada malam hari, ketika tubuh istirahat dan hati tenang, jiwa manusia berada dalam keadaan paling jujur, paling lembut, dan paling mudah menerima pesan. Dan tahajud membuat hati itu semakin bersih. Ketika seseorang mengangkat kedua tangannya di sepertiga malam, mengadu apapun yang tidak bisa ia ceritakan kepada manusia, maka hatinya seolah tersiram cahaya yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hati yang seperti ini biasanya akan membawa efek pada mimpi. Karena mimpi bukan hanya sekadar bunga tidur. Kadang ia adalah cara Allah menenangkan hambanya. Kadang ia adalah cara Allah menunjukkan bahwa hamba itu sedang Dia perhatikan. Kadang ia adalah cara Allah memberi petunjuk atau sekadar memberi harapan bahwa doa hamba itu tidak sia-sia. Saudaraku, jika kamu rutin tahajud, kamu pasti pernah merasakan satu hal. Setelah ibadah itu, tidurmu rasanya lebih damai, lebih ringan, seolah ada sesuatu yang turun ke dalam dadamu yang tidak bisa kamu jelaskan. Ada yang merasa lebih dekat kepada Allah, ada pula yang justru menangis tanpa alasan. Semua itu karena tahajud membersihkan hati dengan cara paling halus dan paling pribadi. Dan dari hati yang bersih itulah, banyak orang kemudian mengaku mengalami mimpi-mimpi yang tidak seperti biasanya. Mimpi yang begitu jelas, begitu nyata, begitu berbeda dengan mimpi pada hari-hari lain. Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Artinya, ada mimpi yang mengandung petunjuk, kabar baik, atau ketenangan dari Allah. Bukan berarti semua mimpi mengandung makna, tapi mimpi orang yang hatinya dekat kepada Allah seringkali membawa pesan yang lembut. Dan tahajud menjadikan hati itu lebih dekat. Sebelum seseorang mengalami 4 mimpi khusus itu, biasanya ia akan merasakan perubahan batin terlebih dahulu. Seperti apa? Hatinya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan jiwanya seperti dituntun untuk memandang masa depan dengan cara yang berbeda. Bahkan, jika ia sedang menghadapi masalah berat, hutang, penyakit, rumah tangga yang goyah, bisnis yang jatuh, atau pekerjaan yang terasa buntu, setelah tahajud ia seolah mendapat energi baru. Ada kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Para ulama menjelaskan bahwa tahajud adalah waktu ketika doa paling didengar.
waktu ketika pintu langit dibuka, dan waktu ketika malaikat turun dengan membawa rahmat. Bayangkan, saat itu kamu sedang sujud, memohon sesuatu, menangis tanpa suara, menyebut nama Allah dengan lembut. Lalu bagaimana mungkin itu tidak membawa pengaruh pada jiwa? Dan dari jiwa yang kuat itulah, mimpi-mimpi itu muncul. Banyak sekali kisah dari orang-orang soleh tentang mimpi yang datang setelah tahajud. Ada yang bermimpi diberi cahaya. Ada yang bermimpi bertemu seseorang yang mengajaknya ke tempat sangat indah. Ada yang bermimpi melihat air jernih. Ada pula yang bermimpi mendapatkan pelukan atau ketenangan yang luar biasa. Semua itu bukan mimpi sembarangan. Mimpi seperti itu hadir ketika hati sudah cukup lunak untuk menerima pesan dari Allah. Maka pada bagian ini, renungkanlah jika kamu rutin tahajud. Jangan hanya menunggu datangnya keajaiban dalam bentuk rezeki, kesehatan, atau masalah yang selesai. Kadang Allah sudah lebih dulu memberimu tanda lewat mimpi, agar kamu tetap semangat, tetap yakin, dan tetap teguh dalam ibadahmu. Allah ingin mengatakan, "Aku mendengarmu. Teruslah mendekat kepadaku. Aku sedang mempersiapkan sesuatu untukmu." Mimpi itu bukan sekadar gambaran tidur, tetapi sebuah isyarat bahwa Allah sedang memandangmu dengan kasih. Dan jika kamu pernah mengalami salah satunya, maka ketahuilah, kamu tidak sendiri. Banyak pejuang tahajud lain di luar sana yang merasakan hal serupa. Saudaraku, setelah seseorang mulai rutin tahajud, ada satu mimpi yang paling sering muncul dan paling banyak diceritakan oleh hamba-hamba Allah yang tekun bangun di sepertiga malam. Itu adalah mimpi melihat cahaya. Kadang cahaya itu seperti sinar putih yang lembut, kadang seperti kilatan yang muncul di kejauhan, kadang juga hadir sebagai cahaya yang menyelimuti tubuh orang yang bermimpi. Mimpi ini berbeda dengan cahaya yang kita lihat saat terjaga, karena meskipun hanya mimpi, rasanya seperti nyata, hangat, menenangkan, dan membuat dada terasa lega. Mengapa banyak pejuang tahajud bermimpi cahaya? Para ulama menjelaskan bahwa cahaya dalam mimpi seringkali merupakan simbol dari petunjuk, kelapangan, dan penghapusan kesedihan. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Kisah An-Nur 35. Ayat ini adalah salah satu ayat yang paling sering dikutip ketika membahas tentang cahaya dalam mimpi. Sebab, cahaya bukan sekadar simbol visual, tetapi juga simbol kehadiran Allah dalam hati seseorang. Ketika seseorang rutin tahajud, hatinya mulai bersih. Dan hati yang bersih itu seringkali diterjemahkan oleh mimpi dalam bentuk cahaya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa tanda seseorang mulai mendapatkan perhatian Allah adalah ketika hatinya dipenuhi cahaya ketenangan, meskipun ia sedang berada dalam keadaan sulit. Cahaya dalam mimpi bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang memberikanmu ketenangan batin yang mungkin belum kamu rasakan saat terjaga. Kadang kita berdoa meminta jalan keluar, kita meminta jawaban, kita meminta sesuatu yang jelas. Tapi Allah memberikan kita sesuatu yang lebih lembut, ketenangan hati. Dan ketenangan itu sering datang lewat cahaya dalam mimpi. Banyak orang yang sedang berada dalam masalah berat, hutang menumpuk, rumah tangga goyah, pekerjaan terasa sempit, bisnis tidak berkembang, mengaku bahwa setelah rutin tahajud, mereka bermimpi cahaya. Bahkan saat bangun tidur, perasaan itu masih terasa, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh dari langit dan menyentuh hati mereka. Mimpi itu tidak selalu berarti jawaban akan datang besok, tidak selalu berarti masalah selesai dalam sekejap. Tetapi itu tanda bahwa Allah sedang menuntunmu dengan cahayanya. Cahaya itu adalah kabar bahwa Allah belum meninggalkanmu.
Untuk sebagian orang, mimpi cahaya bahkan muncul setelah mereka menangis dalam sujud, setelah mereka curhat kepada Allah tentang luka yang tidak berani mereka ceritakan kepada siapapun, setelah mereka menyebut nama Allah sambil menggigil karena takut dan berharap Allah melihat itu semua. Dan mimpi cahaya itu adalah salah satu cara Allah berkata, "Aku bersamamu, aku mendengar doamu." Mimpi ini bukan mimpi biasa, dan apabila kamu pernah mengalaminya, ketahuilah bahwa kamu berada dalam proses yang baik. Saudaraku, mimpi kedua yang sering dialami oleh orang rutin tahajud adalah mimpi melihat air. Air jernih yang mengalir, kolam yang tenang, hujan yang turun perlahan, atau bahkan sekadar tangan yang menyentuh permukaan air. Mengapa air muncul dalam mimpi? Para ulama tafsir, termasuk Imam Ibnu Sirin yang terkenal sebagai tokoh penafsir mimpi dalam Islam, menyebutkan bahwa air adalah simbol rezeki, kebersihan jiwa, dan turunnya rahmat Allah. Air adalah lambang kehidupan di dunia. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa air. Dan dalam mimpi, air sering berarti hal yang sama, kehidupan baru, pembuka jalan, dan ketenangan. Mimpi air bagi pejuang tahajud sering muncul sebagai tanda hati sedang dibersihkan, doa sedang diproses, kesedihan sedang dihapus perlahan-lahan. Banyak orang yang bermimpi sedang berada di sungai jernih setelah mereka mengadukan segala masalah dan dosa mereka dalam sujud tahajud. Ada pula yang bermimpi berjalan di bawah hujan lembut dan airnya terasa sejuk sekali. Rasanya seperti disentuh oleh sesuatu yang menenangkan. Ulama mengatakan, air jernih dalam mimpi adalah kabar baik. Air keruh adalah tanda hati yang sedang kacau. Dan pejuang tahajud jarang bermimpi air keruh. Mereka lebih sering bermimpi air jernih. Mengapa? Karena tahajud adalah ibadah yang membersihkan hati dari dalam. Kadang manusia tidak sadar bahwa hatinya sedang dibersihkan, tetapi mimpinya memperlihatkan proses itu. Jika kamu bermimpi air setelah tahajud, itu bisa berarti Allah sedang membersihkan jalanmu. Allah sedang membersihkan hatimu. Allah sedang membuka ruang baru dalam hidupmu yang sebelumnya tertutup. Bahkan jika hidupmu masih terasa berat, mimpi air adalah janji lembut bahwa keadaan akan berubah. Mimpi perjalanan adalah mimpi yang paling sering dialami oleh hamba Allah yang sedang berubah menjadi lebih baik. Kadang perjalanan itu dalam bentuk berjalan kaki di jalan sepi, kadang naik kendaraan, kadang pergi ke tempat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Apa maknanya? Ulama menafsirkan mimpi perjalanan sebagai pertanda bahwa hidup seseorang sedang dipindahkan menuju fase baru. Itu bukan sekedar mimpi, itu adalah simbol pergerakan, simbol perubahan, simbol transisi dari masa sulit menuju masa lapang. Orang-orang yang rutin tahajud biasanya sedang berada dalam proses perubahan batin. Tahajud membuat mereka lebih sabar, lebih ikhlas, lebih dekat kepada Allah. Dan perubahan batin itu tercermin dalam bentuk perjalanan dalam mimpi. Kadang perjalanan itu panjang dan melelahkan, itu pertanda bahwa hidupmu sedang melalui masa berat. Kadang perjalanan itu ringan dan cepat, itu pertanda bahwa jalan keluar sedang mendekat. Tetapi apapun bentuknya, mimpi perjalanan adalah tanda bahwa Allah sedang memindahkanmu dari satu keadaan menuju keadaan lain. Dan pejuang tahajud biasanya mengalami ini di fase ketika mereka sudah cukup kuat, cukup sabar, dan cukup dekat dengan Allah untuk menerima perubahan tersebut. Mimpi keempat ini bukan mimpi berupa gambar atau suasana tertentu, tetapi rasa. Ini mimpi ketika seseorang merasa seperti dipeluk oleh ketenangan. Seperti ada sesuatu yang membelai kepalanya dengan lembut. Seperti ada seseorang yang mengusap bahunya sambil berkata, "Tenang, semuanya akan baik-baik saja." Mimpi ini sering dialami oleh orang yang sedang memikul masalah berat dan menjadikan tahajud sebagai tempat berlindung. Ulama menyebut jenis mimpi seperti ini sebagai busyra,
yaitu kabar gembira dari Allah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tidak tersisa dari kabar kenabian kecuali kabar gembira dalam mimpi seorang mukmin. Kabar gembira itu adalah ketenangan, dan ketenangan dalam mimpi adalah tanda bahwa Allah sedang menguatkanmu tanpa kamu sadari." Banyak orang menangis ketika menceritakan mimpi jenis ini, karena rasanya begitu nyata, begitu hangat, begitu menyentuh, sampai mereka bangun dengan air mata yang tidak bisa dijelaskan. Mimpi ini adalah bukti cinta Allah. Bahkan jika hidupmu belum berubah hari ini, Allah sedang menguatkanmu sebelum perubahan itu datang. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah membahas 4 mimpi yang sering dialami oleh orang-orang yang rutin bangun untuk tahajud. Mimpi cahaya, mimpi air, mimpi perjalanan, dan mimpi ketenangan. Namun, muncul satu pertanyaan besar yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Mengapa Allah memberikan mimpi-mimpi seperti itu kepada orang yang rutin tahajud? Apa tujuannya? Pertanyaan ini sangat penting. Karena memahami kenapa itu terjadi, jauh lebih berharga daripada sekadar mengetahui mimpi apa yang dialami. Mimpi dalam Islam bukan sekadar hiburan. Ia bisa menjadi pelajaran, petunjuk, bahkan pencerminan kondisi hati seseorang. Dan tahajud, ibadah istimewa yang dilakukan dalam kesunyian malam, punya pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi batin seseorang. Mimpi-mimpi itu bukan sekadar gambaran tidur, tetapi tanda-tanda halus yang Allah sisipkan untuk memperkuat, menenangkan, atau menggerakkan hati seorang hamba. Mari kita bahas beberapa alasannya. Pertama, karena tahajud memurnikan hati. Hati manusia seperti cermin. Jika cermin itu kotor, cahaya tidak bisa memantul. Tetapi jika cermin itu bersih, maka cahaya apapun akan tampak jelas. Orang yang rutin tahajud setiap malam sebenarnya sedang melakukan proses pembersihan batin yang sangat dalam. Waktu tahajud adalah waktu ketika seseorang menangis, memohon, mengakui kekurangan, dan pasrah kepada Allah. Dalam sujud panjang, ia merendahkan diri di hadapan Tuhannya dan mengakui betapa lemahnya dirinya. Efek dari pembersihan ini adalah hati menjadi lebih lembut, lebih mudah tersentuh, dan lebih peka. Ketika hati sudah lembut, mimpi pun menjadi lebih jernih. Mimpi-mimpi itu menjadi lebih mudah diterjemahkan sebagai pesan atau rasa, bukan sekadar gambaran acak. Itulah mengapa mimpi cahaya, mimpi air, dan mimpi ketenangan sering muncul. Karena itu semua adalah simbol hati yang bersih. Imam Al-Ghazali pernah berkata, ketika hati menjadi bersih, ia dapat menangkap sinyal dari alam malakut, lalu menerjemahkannya melalui mimpi. Itu sebabnya, orang-orang yang jauh dari Allah jarang mengalami mimpi yang menenangkan. Tetapi orang yang dekat dengan Allah sering diberi tanda-tanda lembut lewat mimpi. Kedua, karena mimpi adalah cara Allah meneguhkan hamba-Nya. Tidak sedikit orang yang menjalani hidup dengan beban berat. Ada yang membawa luka masa lalu, ada yang sedang menghadapi masalah ekonomi yang membuatnya sulit tidur, ada yang rumah tangganya sedang rapuh. Dan ketika seseorang bangun tahajud, ia berkata, "Ya Allah, aku datang kepadamu karena aku tidak punya tempat lain untuk kembali." Itu kalimat yang tidak terucap, tapi sangat kuat. Lalu Allah dengan kasih sayangnya memberikan mimpi sebagai bentuk pelukan di malam hari. Kadang Allah mengirim cahaya agar hamba itu tahu bahwa Ia masih menjaganya. Kadang Allah mengirim mimpi air agar hamba itu yakin bahwa rizkinya akan mengalir. Kadang Allah mengirim mimpi perjalanan agar hamba itu tahu bahwa hidupnya akan berubah. Kadang Allah mengirim mimpi ketenangan agar hamba itu merasa tidak sendirian. Mimpi-mimpi ini adalah bukti bahwa doa seseorang tidak hilang di angin malam. Allah mendengarnya, Allah melihatnya, dan Allah meneguhkannya lewat cara yang paling lembut. Ketiga, karena Allah menyukai hamba yang bangun untuknya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku
aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ini adalah momen ketika Allah paling dekat dengan hambanya. Dan kedekatan ini membawa pengaruh pada mimpi seseorang. Banyak ulama mengatakan bahwa mimpi bagi orang yang rutin tahajud adalah hadiah dari Allah. Hadiah untuk hamba yang rela meninggalkan tidurnya, hanya untuk menyampaikan doa-doa yang tidak pernah ia berani sampaikan kepada manusia. Hadiah itu muncul dalam bentuk mimpi yang menenangkan. Bukan untuk membuat seseorang merasa istimewa, tetapi agar ia terus datang di malam berikutnya. Karena yang paling dicintai Allah bukanlah mimpinya, tetapi konsistensi seorang hamba dalam mendekat kepadanya. Keempat, karena Allah ingin membimbing, bukan menakutkan. Ada orang takut bermimpi, takut melihat sesuatu yang tidak ia mengerti. Padahal, mimpi yang datang kepada pejuang tahajud bukanlah mimpi yang menakutkan. Mimpi mereka adalah mimpi yang menenangkan, membimbing, dan membawa harapan. Allah tidak ingin membuatmu takut, Allah ingin membuatmu makin yakin. Bayangkan, ketika seseorang sedang kehilangan arah, ketika hidupnya penuh kebingungan, ketika ia bertanya, "Ya Allah, apa yang harus kulakukan?" Kadang, Allah menjawab langsung melalui keadaan hidupnya, kadang melalui orang lain, kadang melalui ayat Al-Quran yang tiba-tiba membuat jantungnya bergetar, kadang melalui mimpi. Semua itu bentuk bimbingan. Jika kamu rutin tahajud, Allah sedang membimbingmu, bahkan ketika kamu tidur lelap. Apa yang harus kita lakukan setelah mengalami mimpi-mimpi ini? Saudaraku, mimpi bukanlah tujuan akhir. Mimpi hanya jembatan kecil dalam perjalanan menuju Allah. Yang paling penting bukanlah mimpinya, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan seorang hamba setelah mengalami mimpi seperti itu. A. Jangan sombong, tetap rendah hati. Meskipun mimpi itu indah, itu bukan bukti bahwa kita lebih baik dari orang lain. Itu hanyalah tanda sayang Allah, tanda bahwa Allah ingin menguatkanmu. Kembalikan semuanya kepada Allah. Ucapkan dalam hatimu, "Ya Allah, Engkaulah yang memilihku, bimbing aku agar tidak jauh darimu." B. Jadikan mimpi itu penyemangat untuk menjaga tahajud. Banyak orang mendapat mimpi indah, tetapi berhenti tahajud setelah itu. Padahal, mimpi itu datang agar kamu lebih giat lagi, agar kamu semakin yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jika mimpi itu membuatmu semakin malas, berarti kamu salah memahami pesan Allah. Perbaiki diri secara perlahan. Mimpi yang hadir kepada pejuang tahajud adalah tanda bahwa Allah sedang menata hidupnya. Maka tugas kita adalah menata diri perlahan saja, tidak perlu sempurna seketika. Yang penting adalah berubah sedikit demi sedikit, kurangi maksiat, perbaiki niat, perbanyak membaca Al-Quran, perkuat sholat harian, dan tetap minta bimbingan dalam sujud panjang tahajud. D. Jangan ceritakan kepada orang yang salah. Tidak semua mimpi cocok diceritakan kepada semua orang. Mimpi adalah anugerah pribadi. Cerita kepada orang yang salah bisa membuatmu salah langkah. Jika kamu ingin bercerita, ceritakan kepada orang yang bijak atau cukup simpan sebagai rahasia antara kamu dan Allah. E. Yakin bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu. Jika mimpi itu datang, itu berarti hidupmu sedang digerakkan. Allah sedang mengatur sesuatu. Kadang kamu belum melihat hasilnya hari ini, tetapi yakinlah, mimpi itu bukan muncul tanpa sebab. Allah tidak bermain-main dengan hambanya. Jika Allah mengirimkan cahaya, itu berarti jalanmu akan diterangi. Jika Allah mengirimkan air, itu berarti rezekimu akan mengalir.
Jika Allah mengirimkan perjalanan, itu berarti hidupmu akan berubah. Jika Allah mengirimkan ketenangan, itu berarti kamu sedang dipeluk oleh kasih-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah semua mimpi itu kita bahas, setelah semua tanda itu kita pahami, kini saatnya kita kembali menata hati. Karena pada akhirnya, tahajud bukan tentang mimpi-mimpi yang datang di malam hari. Tahajud adalah tentang hubunganmu dengan Allah. Hubungan yang hanya kamu dan Dia yang tahu seberapa dalamnya. Tahajud bukan tentang keajaiban yang terlihat oleh mata, tetapi tentang ketenangan yang kamu rasakan. Ketika seluruh dunia tampak gelap, namun hatimu tetap menemukan cahaya. Kadang kita berdoa lama sekali, tetapi hidup masih terasa berat. Kadang kita bersujud lama sekali, tetapi air mata masih menetes karena luka yang belum sembuh. Kadang kita bangun tahajud malam demi malam, tetapi jawaban Allah terasa sangat jauh. Namun di balik semua itu, Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah meninggalkanmu walau hanya sekejap. Mimpi-mimpi itu adalah bukti kecil bahwa Allah masih dekat denganmu, bahwa Allah masih memandangmu dengan kasih yang tidak berkurang sedikit pun, bahwa Allah tahu betapa kamu sedang berjuang, betapa kamu sedang menahan banyak beban, betapa kamu diam-diam memohon agar hidupmu diberi arah. Saudaraku, jika kamu pernah bermimpi cahaya, itu mungkin cara Allah berkata, "Aku menerangi jalanmu." Jika kamu pernah bermimpi air, mungkin itu Allah berbisik, "Aku sedang membersihkan hatimu dan membuka rezekimu." Jika kamu pernah bermimpi perjalanan, mungkin itu cara Allah mengatakan, "Aku sedang memindahkanmu menuju kehidupan yang lebih baik." Dan jika kamu pernah bermimpi diberi ketenangan, itu adalah tanda paling halus bahwa Allah sedang memelukmu, menenangkanmu, dan menjaga hatimu agar tetap kuat. Tidak semua manusia diberi mimpi seperti ini. Hanya mereka yang datang malam demi malam dengan hati yang lemah, yang pasrah, yang penuh harap, dan yang mengaku tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Maka, jika kamu rutin tahajud, teruskanlah. Jika kamu sedang belajar memulainya, mulai saja dari yang ringan. Jika kamu sedang terjatuh, bangun lagi. Karena Allah tidak menilai dari seberapa sempurnanya ibadahmu, tetapi dari seberapa tulusnya hatimu ketika kamu melangkah menujunya. Dan malam, waktu ketika orang lain tidur, adalah saat paling indah untuk berbicara dengan Tuhanmu, untuk curhat kepadanya tentang apapun yang tidak mampu kamu ceritakan kepada siapapun, untuk memohon hal-hal yang tidak pernah kamu punya keberanian untuk mengatakannya di siang hari. Saudaraku, jika malam ini kamu bisa bangun, bangunlah. Jika hatimu terasa berat, datanglah kepada Allah, apa adanya. Tidak perlu sempurna, cukup hadir, cukup sujud, cukup sebut namanya. Karena mungkin mimpi indah itu bukan hadiah sebenarnya. Hadiah sebenarnya adalah ketika Allah mengizinkanmu untuk mendekat. Ketika Allah memeluk hatimu yang rapuh, ketika Allah menjawab tanpa kata-kata. Dan mungkin malam ini adalah malam ketika Allah ingin bicara kepadamu melalui mimpi yang lembut. Semoga Allah menjaga hatimu, menguatkan langkahmu, dan menyempurnakan semua doa yang kamu bisikkan dalam sepertiga malam yang sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.